Bapak Ibu, kita lanjut pembahasan firman Tuhan di bulan keempat ini. Ya, ketiga ini, masih ingat tema kita bulan ini, 4 bulan ke depan, iman Abraham hidup menjadi apa? Sama-sama kata, iman Abraham hidup menjadi berkat. Bukan Anda dan saya yang menginginkannya. Apa yang menjadikan keinginan kita belum tentu diberikan jikalau Tuhan tidak berkenan. Namun apa yang kita slogan, apa yang kita ucapkan itu kehendak Tuhan. Tahun 2002 Tuhan beritahu kepada saya bahwa Tuhan akan mengubah kehidupan kita melalui perkataan firman yang disampaikan buat saya. Pada waktu itu saya dapatkannya di Jawa. Waktu saya memimpin sebuah acara seminar, Tuhan melawat umatnya, pulang aku jadikan hidupmu ke depan, seluruh aspek kehidupan itu sukses di dalam seluruh aspek kehidupan. Bapak Ibu, pada saat waktu saya sampaikan itu banyak, ya sebagian ada yang skeptis juga. Ya memang tak ada dasar untuk kita bicara. Saya suka kalau yang ada dasar bagi dunia, tapi ada dasar dari kebenaran dan diucapkan itu jadi Bapak Ibu. Beberapa waktu kemudian terjadi sebuah restorasi, dimulai dari mana? Nah ini malam sih Bapak Ibu. Anda hadir di tempat ini pas sekali ya, atau yang di rumah sedang dengar. Waktu saya memang dibatasi oleh karena kita ibadah umum bukan seminar, tapi saya akan menggunakan waktu ini menyampaikan intinya dan kita berdoa. Saya tidak mengatakan mudah-mudahan, kalau Tuhan sudah berfirman pasti akan genapinya. Dan pastikan setiap pribadi menangkap esensinya, kemudian yang diurapi dan saya sudah ajarkan minggu lalu aplikasinya. Kalau saya berkata demikian, ya barangkali sebagian kita agak bingung juga, apa ya minggu lalu ya. Nah ini masalah. Kalau itu tidak jadi masalah, rasa-rasanya Tuhan Yesus sudah datang. Karena dunia penuh dengan masalah, Yesus itu menunda kedatangannya. Itu bahasa saya menunda, tapi ya begitu. Tapi apakah hari-hari ini menunjukkan kedatangan Yesus? Saya tidak mau masuk ke wilayah itu, Bapak Ibu baca aja. Situasi, Alkitab katakan kalau hujan berarti awan mendung, ya. Kalau malam mau datang, matahari cenderung sudah mulai apa? Ya akan sunset ya, akan turun. Saya kira sederhana saja. Kalau pagi mau menyingsing gitu, yang kita tahu apa? Ayam berkokok. Wah, ini bro kita baru pulang jalan jauh nih. Mana durian musangkingnya? Saya pikir sendirian, tidak tahu suami ada nyampe. Baru mendarat ya. Wow, nikmati ya Pak. Puji Tuhan, selamat kembali bersama kita di tempat ini. Nah Bapak Ibu, kita tahu semua itu. Dunia sedang teropong dan dunia sedang menyampaikan ya dengan konsep-konsep dunia untuk mengatasi apa yang sedang terjadi. Saya pinjam yang dunia. Kalau Bapak Ibu buka multimedia, hampir semua, baik profesor, para ahli akan berkata, masalah besar akan terjadi tahun 30. Bukan saya yang ngomong Bapak Ibu. Pertanyaannya, bisa nggak terjadi? Anda tahu, kalau 8,2 miliar, katakanlah 50% yang ngomong terus, ini algoritma, dan membentuk sebuah energi, jadi nggak jadi pasti jadi itu. Karena memang itu. Kita suka tidak suka dan mereka mempersiapkan cara-cara mengatasinya, ada bagian-bagiannya. Bagi mereka yang mempunyai pandangan itu mau mengambil keuntungan, yang mereka menciptakan sistem dunia yang baru yang pernah saya ucapkan oleh seorang, saya kira tidak usah sebut namanya lah ya. Anda tahulah kalau itu kepala satu badan dunia yang disebut WEF ya, yang dulunya itu adalah MEE. Dan ini berkata ia akan membuat dunia ini buat Anda senang, tidak usah memiliki tapi enjoy, bahagia. Mereka mempunyai sebuah khayalan dunia utopia, khayalan. Bisa terjadi nggak? No. Nggak akan mungkin, mustahil. Tapi mereka punya keyakinan, punya kehidupan di angkasa, di planet sana, planet sini. Bahkan mereka lagi menciptakan sana sini untuk kehidupan. Itu semua
tidak berkesesuaian kebenaran, dan itu hanya mimpi siang bolong. Saya bicara di atas mimbar. Kenapa? Ya tentu saya konsultasi dengan para ahli juga dong. Kendati pun keberanian iman saya mengatakan, tetapi didasari oleh hitungan kebenaran. Berbagai kajian-kajian kami sudah dapatkan. Tidak. Dan tujuannya orang yang lemah iman tidak memiliki pondasi kebenaran akan bawa ke sana. Dan ujung-ujungnya binasa. Anda bayangkan, Fata Morgana, sekarang kita ngerti secara ilmu. Coba kalau dulu kita tidak tahu, oh di situ ada ini, kita kejar sampai sana tidak tercapai, apa yang terjadi? Kortisol naik. Kalau kortisol naik akan membuat kerusakan sistem kita berpikir. Neurotransmitter kita, sistemnya bekerja rusak, itu akan stres dan bisa jadi gila. Zombie itu betul terjadi. Anda ada kebakarannya, kortisol naik. Coba Anda tensi, pasti naik itu darahnya. Coba Anda cek darah, kolesterol pasti tinggi. Kalau terus-teruskan lagi, apa yang terjadi? Kerusakan sistem, namanya neurotransmission. Neurotransmission adalah sebuah zat di tubuh kita yang mentransmisikan, membuat kita cerdas dan pintar, itu koslet Bapak Ibu. Dan dunia sedang ke situ. Kita bicara topik sore ini saja. Ada 2 subtema. Subtema minggu lalu, panggilan hidup mewarisi iman Abraham. Kita mesti warisi iman Abraham dulu dong. Ya Pak ya? Karena kerajaan Allah pertama diperkenalkan kepada Abraham. Jadi kalau Anda ingin hidup bahagia, berkesuaian firman Tuhan, ya belajar dari apa yang Tuhan ajarkan kepada Abraham. Kita tidak banyak dapatkan, kita hanya mendapatkan gaya hidupnya Abraham. Tapi kita dapatkan catatan-catatan yang ditulis, baik itu secara manuskrip yang sudah dibuat sebagai kanal ya di Alkitab, ataupun prasakti-prasakti yang masih tertinggal di Mesopotamia, di Mesir, di mana itu semua bisa menjadi acuan buat Anda. Kalau Anda mau baca ensiklopedia Israel, ensiklopedia Mesopotamia, dan ada banyak itu, bahasa Akadia, bahasa sana, bahasa sini, menunjukkan siapa itu Abraham. Dan oleh dia dunia dibawa kepada satu dimensi, ada sampai hari ini. Tapi kan setan nggak pernah diam. Bagi tadi Pastor Roy bagus sekali dia menyampaikan dia coba exposition tentang kerajaan. Saya katakan itu kerajaan Ahasuerus itu gambaran dari saya perhatiin Tuhan katakan itu sebagai sebuah gambaran tentang apa yang Tuhan katakan. Kerajaan Allah bagaikan Mamon dan Allah. Dia bilang Mamon yang tak jujur, Tuhan yang diistilahkan kaitan dengan Mamon yang tak jujur. Kalau kita sudah ikut dengan dia, tunduk pada dia nggak jujur. Dunia memang tidak jujur. Ada saat-saatnya kita akan diperbudak oleh dunia. Ya, waktu kita mau maju bersama Tuhan, kita ditahan-tahan. Dia akan coba nahan-nahan kita, itu dunia itu. Malah kalau kita ngalami sebuah terobosan, kebenaran sudah berakar pada hati kita, pikiran kita cerdas, kita maju sesuai kehendak Allah, dia bukan lagi nahan, dia tahu kalah, dia akan dorong kamu. Itu cara kerjanya setan melalui gambaran kitab Esther itu sebenarnya pagi tadi jawab bagus sekali. Ya didorong kamu sama nyungsep. Tapi hadirnya seorang Esther, kitab Esther tuh nggak ada kata Tuhan itu. Ya, Anda cari nggak ada. Itu cerita tuh kehidupan aja, tapi bagus itu. Artinya kita mesti cerdik gitu, ya. Bangsa Israel pada saat itu digambarkan ada Mordekai dengan Esther itu cerdik dia. Bagaimana dia memanfaatkan yang namanya Mamon itu.
Dia mengambilkan kuasa dan dia akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Sebagai gambaran semua Bapak. Dan hari ini Alkitab katakan, kita sebagai anak Allah bukan dilepaskan ya. Ditempatkan ya Pak, di tengah dunia bagaikan apa? Serigala. Tahu serigala? Itu kalau udah makan darah sendiri pun disedot sampai dia mati kan. Seringkali saya mengasih gambaran. Kita ada di tengah-tengah situ. Jangan sampai kita disedot atau kita terkontaminasi, justru kita sedot darah kita sendiri. Itulah sebabnya saya punya sebuah kesimpulan. Kendati pun dunia seperti kita mesti cerdik juga. Ya. Kalau saya menggunakan bahasa saya, serigala yang tidak jujur, yang jahat itu, ya tapi kita bisa pergunakan dia untuk membangun kerajaan Allah. Tapi dengan cerdik. Nah ini masalah nih. Saya lagi kemas bagaimana cara menyampaikan ini dalam sebuah seminar. Tapi hari ini saya hanya membukakan tentang gambaran kerajaan seperti itu gitu. Jadi anak-anak muda malam ini dengarkan baik-baik. Saya sedang saya sedang memberitakan esensi kebenaran yang saya dapatkan. Seperti Samuel yang muda itu, yang relatif belum terlalu mampu mendengar suara Tuhan, tapi dia dapat suara Tuhan. Ya itulah, saya anggap saya itu begitu. Tidak terlalu mampu hebat-hebat banget dengan yang lain lah. Tapi saya nangkap, saya akan beritakan. Tapi anak-anak muda berdoa. Apa sih kita beribadah, apa sih kita dengar? Jikalau Bapak Ibu nangkap sesuatu, hidup Bapak Ibu akan berubah. Anak-anak muda akan berubah. Karena Anda ini menjadi generasi penerus. Itulah sebabnya saya punya sebuah hasrat, saya bilang Yosua Generation perlu reborn kembali. Ya harus. Karena generasi inilah generasi yang bisa membawa bangsa ini mencapai tujuan rancangan Tuhan itu tanah perjanjian. Nah generasi-generasi ini harus betul-betul dimentor. Jangan mental head yang begitu bangun pagi cuma di temannya ada di Australia, ada di Jepang, ada di Amerika, ada di mana-mana, sukses pulang bawa mobil. Salah enggak salah Bapak Ibu kalau kita punya mental hanya ke sana, kita kehilangan panggilan Tuhan sesungguhnya. Tapi ingat, catat, Tuhan memanggil Anda dan saya itu dari semula hidup dan kelimpahan, itu penting. Jadi bukan berarti kita keluar negeri baru bisa ada kelimpahan. Itulah sebabnya tema tahun ini saya tanya Tuhan apa sih untuk Natal? Yang setia dan yang benar. Yang setia banyak Bapak Ibu. Yang benar akan diuji. Oke? Nah anak-anak muda ya, beberapa minggu ke depan terus aja belajar. Kalau saya kehilangan kesempatan saya akan lanjut terus. Malam ini memang saya tidak akan, mungkin saya tak keseluruhan, tapi minimal saya membuka beberapa bagian untuk Bapak Ibu. Pujian-pujian tadi itu mengindikasikan bahwa mereka present worship menangkap apa yang Tuhan sedang bicara itu Pak. Present worship tadi. Anda perhatikan bahasa saya, coba Anda plot saja, benar nggak gitu. Nah tema malam ini Bapak Ibu, khusus untuk subtema. Karena tadi tema besar. Impartasi warisan berkat kehidupan kerajaan. Ada impartasi Bapak. Impartasi dengan kita pengetahuan itu beda. Kita belajar Alkitab. Bagaimana Abraham memberkati Ishak. Itu impartasi. Tapi dunia membawa kita bukan impartasi, jadi pengetahuan. Kalau pengetahuan bisa dari Amerika sini udah tahu ada online, ya, ada multimedia, ada bisa kita ngomong. Seakan-akan kita itu nyatu, apalagi yang pernah diperlihatkan namanya apa itu metaverse ya. Kita bisa masuk ke dalam, seakan-akan kita sama. Tapi Anda tidak sadar bahwa kita dibatasi tiga dimensi loh, tiga bagian. Bagian kehidupan alam nyata dengan digital pasti masih beda, ya.
pikiran perasaan kita itu menyangkut roh, jiwa, tubuh tidak akan bisa bersentuhan dengan, tidak bisa terjadi menyatu dengan namanya frekuensi itu, tidak bisa nyatu. Tapi kita hanya bisa tahu aja. Lalu kalau tahu kita membentuk sikap perilaku kita, tapi nggak bisa nyatu. Nah kadang-kadang kita merasa kalau jauh begitu, beda kalau kita bertemu. Bertemu itu akan terjadi namanya apa? Energi materinya kita ini bisa terjadi transfer. Maka ada kalau impus dia, kalau ada kurang darah mesti diimpus. Ya kan? Coba aja kalau ada yang darahnya kurang, lalu kita transfer saja melalui digital gitu. Bisa nggak? Ya nggak bisa. Ini hukum yang nggak bisa digantikan. Nah ini yang menjadikan Tuhan sendiri mesti turun. Kalau bisa dari surga dia lebih pintar, nggak usah turun. Dia turun menyerahkan tubuhnya sebagai impartasi. Lalu terjadi pertukaran pikiran perasaan Allah, diam dalam kita. Dan Tuhan mempunyai suatu pandangan ke depan, bahwa nanti akan muncul orang-orang seperti dia. Kendati bukan dia. Aku hidup, bukan lagi aku hidup, kata Rasul Paulus. Kristus yang hidup di dalam aku. Yang kuhidupi berarti hanya iman. Berarti Paulus ini personifikasikan bahwa dia hidup itu bukan dia, Kristus loh. Saya pernah sekali berkata, saya ini Kristus yang hidup. Orang marah sama saya. Enak aja kamu Kristus. Saya bukan Kristus, tapi Kristus yang hidup dalam saya. Karena Kristus sudah mati, tubuhnya itu yang dibangkitkan kembali, darahnya itu yang saya minum sama roti yang saya makan, itu sudah membuat sebuah terjadi asimilasi tubuh saya. Maka saya menjadi tubuhnya Kristus. Saya tahu saya bukan Kristus, tapi saya tubuhnya Kristus. Roh Kristus ada pada saya. Pikiran perasaan yang tadinya mati sekarang terkonek kembali. Mau nggak kita mengaku seperti itu? Kalau kita mau mengakui, maka kita hidup baru sebagaimana kita hidup dalam daging, hidup oleh iman. Berarti sistem, ya, bini sistem kita ini seluruhnya terkonek kepada Kristus Tuhan sebagai Raja. Dia di mana tuh Yesus ya? Kita harus beriman kepada Dia kan? Betul gak? Nah, kita belakang beriman kepada, kalau Anda baca Galatia pasal 2, 19, 20, hidup dalam daging, iman kepada anak Allah. Lalu anak Allah di mana? Nanti Natal kita akan merayakan anak Allah di mana? Yang setia dan benar. Perkataannya itu nggak berubah Bapak Ibu. Dia benar. Dan waktu dia datang membuat sebuah transformasi, mengubah seorang bernama wanita Samaria. Itu gambaran akhir zaman Bapak Ibu. Ada seorang yang tadinya terkontaminasi oleh kehidupan, waktu, tempat, keadaan yang tak menentu, sehingga airnya saja mesti pindah dari kota ke kota lain untuk cari. Itu gambaran kehidupan yang sangat amat hancur itu. Manakala dia ketemu dengan Tuhan, dia mengerti kebenaran, dia memaknai, terjadi sebuah transformasi, hidupnya diubahkan. Wanita Samaria, hidupnya diubahkan. Belum ada catatan di Alkitab bahwa dia membuat praise and worship. Nyanyinya itu sampai merdu sekali. Nggak ada itu. Ada? Nggak ada ya? Saya cari buku-buku catatan, nggak ada itu. Dia main musik yang luar biasa. Dia khotbah yang luar biasa. Nggak ada. Dia cuma kasih tahu aja, pulang ke kampung dia bilang, aku temu tuh Mesias. Dan tiba-tiba satu kota berubah. Ini gambaran kerajaan Allah kejaman untuk menyelamatkan satu generasi menuju kepada rancangan Allah yang mulia. Pertanyaannya, seberapa hebat wanita atau perempuan Samaria itu? Hebat di mana? Oh ya, hebat. Tapi masih kalah sama Daud. Salomo. Kalau Salomo ceceng. Kalau dia cuma 6. Apa itu? Itu kan gambaran mental health kan? Ada kerusakan kan?
Betul nggak? Orang yang punya istri lebih itu ada masalah dengan jiwanya. Nanti saya keluar dari tempat ini ada yang semprot saya lagi. Ya sekali lagi, orang yang memiliki, yang memang ingin punya istri banyak atau suami banyak, punya masalah dengan mentalnya. Betul. Yang ingin punya suami tambahan atau istri tambahan, cepat-cepat bertobat sebelum Anda berobat. B, apakah ada orderan? Enggak lah. Order-orderan macam-macam. Saya ini kan bukan Markus, maklar kasus. Saya ini hamba Tuhan. Ya kayak Samuel lah, baru belajar. Pas lampu bait Allah masih nyala di hati saya, cerah ya saya ngomong aja. Bapak Ibu bisa mengerti apa yang saya sampaikan sore ini pembukaannya? Perhatikan Bapak Ibu ya, kadang-kadang kita punya time schedule kita atau time linear kita itu mulai ini karena ada hal-hal yang didengar kayaknya kurang nyaman gitu kan. Nah kita mulai baca Alkitab dulu Bapak Ibu. Saya ajak Bapak Ibu untuk membaca 3 ayat menjadi 3 catatan. Topik malam ini impartasi warisan berkat kehidupan kerajaan. Kurang lebih 17 menit waktu saya sisa. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, kita baca 3 ayat. Seru nih, saya baca ini seru banget. Ini apa? Mantranya gereja Tuhan nih. Maaf saya gunakan istilah mantra. Ya, kalau salah ampuni saya. Kisah Para Rasul pasal pertama kita berkata, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? 7 jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, perhatikan ya, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Perhatikan itu, apa yang akan terjadi. Tapi nanti saya akan kutip. Tetapi kamu akan menerima kuasa, perhatikan, kamu akan menerima kuasa. Kasih tahu sampingnya, kamu akan menerima kuasa. Sebelum saya lanjut kalimat berikutnya, bisa nggak dikasih kuasa kalau tidak mengerti? Bisa nggak? Kalau Anda sudah latihan, dasar kepolisian, semuanya, terus dikasih pistol. Kalau Anda nggak ngerti itu pistolnya, nanti Yosua mati lagi kamu. Betul nggak? Banyak Yosua ditembak. Kepangkatan tidak akan menjamin kamu sudah mengerti. Paham nggak maksud saya? Kalau Tuhan sudah kasih kuasa, berarti Tuhan sudah tahu kita layak. Dan begitu kita terima kuasa, maka kita akan disetarakan seperti wanita Samaria. Kuasa itu begitu dilepaskan, terjadi sebuah transformasi. Ya tentu kuasa ini nanti aplikasinya kan macam-macam. Tidak hanya bahasa lidah Bapak, ini panjang, ini tentang kerajaan Allah. Tentang kerajaan Allah yang selama ini kita paham terlalu sempit Bapak Ibu. Harus punya kuasa itu terlebih dahulu. Saya lanjutkan lagi. Ini kan saya lanjutkan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ini terjadi pertukaran. Dan kamu akan menjadi saksiku. Ini bahasa dalam Alkitab itu saksi. Kalau kita lihat bahasa aslinya itu namanya Pak, dinamik kuasa. Artinya terjadi sebuah dinamika yang bergerak. Tiap orang yang ngalami itu dinamika, kayak mesin, kayak genset terang gitu, akan menerangi seluruh sendi kehidupan. Tapi ya baguslah hari-hari ini orang yang terima Roh Kudus ikut NIP, lalu bahasa roh, rajin gereja, is okay, setia, tapi belum tentu benar. Yang benar itu bukan setia di gereja, tapi setia membawa firman ini sampai ketemu sebuah perubahan lewat domain-domain kita. Kalau Anda seorang pengusaha,
usahamu pasti sukses. Jujur. Sekecil apa pasti akan mengalami transformasi. Dan begitu usahamu transformasi, Tuhan pakai usaha kamu dengan basis kerajaan Allah, orang akan datang. Bro, aku mau belajar loh. Cara pertama belajar itu harus di divine connection dulu. Ada 2 koneksi. Divine connection dan life connection. Divine connection itu namanya love, kasih. Ya kan? Divine connection itu namanya love. Kasih. Kemudian apa? Life connection itu berarti apa? Kehidupan kita terkonek antara satu sama lain. Keadilan. Keadilan itu kalau kita terkonek ke atas, cara berpikir kita clear, mana bagian kita, mana bagian orang lain clear. Kita harus mempunyai basicnya tanggung jawab. Kalau Anda dapat SPK, harus ada progress reportnya. Ya, SPK itu harus ada progresnya gitu loh. Untuk laporannya harus ada. Kita bikin yang weekly, ya nggak usah tiap hari lah, seminggu sekali lah, atau monthly. Baru 1 tahun, itu ada laporannya buat diri kita. Di mana posisi kita sekarang ini? Saya udah jalan belum? Udah ada progres belum? Kalau belum berarti ada masalah Bapak Ibu. Ya kan? Maka ada namanya penjebolan. Oke Bapak Ibu, saya mulai memberikan gambaran dulu ya. Saya pinjam khotbah minggu lalu. Masih ingat gak khotbah minggu lalu? Ada 3 catatan. Ya, Kejadian pasal 12 itu catatan pertama di mana Abraham sama dengan Anda dan saya orang biasa, rakyat jelata. Ya kendati pun ada yang memberikan tantangan bahwa dia keturunan orang lumayan suksesnya di Mesopotamia. Allah memanggil orang tuanya namanya Terah dan pindahlah dia keluar dari Ur Kasdim. Lalu saat waktu di Haran, Tuhan berbicara langsung kepada Abraham. Ya, Tuhan memanggil Abraham bahwa kamu akan kupakai lah istilahnya menjadi berkat dan keturunanmu akan jadi besar. Itu catatan pertama. Catatan kedua pada Kejadian pasal yang ke-15 kita tahu Tuhan kembali lagi datang kepada dia. Tuh keturunanmu besar bagaikan bintang di langit. Nantinya akan menjadi bangsa yang besar dan kuat. Dan catatan ini Abraham percaya. Kenapa dia percaya? Kadang-kadang terlalu banyak kita percaya tapi kita nggak ngerti kan? Amin, amin, tapi nggak ngerti. Kalau percaya karena ngerti Bapak Ibu, itu terjadi sebuah koneksi. Waktu disampaikan, Abraham percaya. Kepercayaan Abraham itu connect, lalu diberikan apa? Jawaban, responsi dari Tuhan. Sadaka, dibenarkan. Kasih dan keadilan. Ketika dia percaya di dalam batinnya ada kandungan energi ilahi Allah. Kasih dan keadilan. Ini betul-betul menjadi apa? Proklamator. Yang akan memerdekakan kerajaan Allah dari masa ke masa. Tidak berkesudahan. Kalau kita punya proklamator, Soekarno. Kalau Cina Mao Zedong ya. Bukan sih, sebenarnya proklamator bukan dia. Siapa itu? Dokter apa? Ya itulah. Lupa namanya. Papa saya itu paling suka sebut namanya. Wu Shenzhen. Ya, si panggil dia itu Wu Shenzhen aja dia. Ada macam-macam, ada proklamator. Proklamator dunia ini adalah Abraham. Dan kalau yang lain kita tidak usah singgung ya, nanti masalah lagi ya. Kalau Anda punya fanatisme dengan dia, hanya mendapatkan apa? Semangatnya aja. Tapi kalau kita fanatik kepada Abraham, itu ada kandungan ilahinya.
akan terjadi koneksi dan mengalir kepada kita. Oleh sebab itu kita lihat keturunan-keturunannya. Kalau saya bilang Abraham, kalau Ishak itu keturunan langsung, Yakub keturunan langsung. Tapi kita lihat waktu Musa yang sudah 400 tahun kemudian, generasi yang ketiga, keempat ini. Dan Tuhan juga bicara sama dia, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ini langsung. Sehingga ini yang diwariskan terus-menerus, tidak ada masa pembatasannya. Sampai kepada Elia, masih ingat Elia waktu dia mau mengadakan sebuah demonstrasi spiritual di Gunung Karmel itu? Dia bilang, kepadamu ya Allah Abraham, Allah Yakub dan Allah Ishak dan Allah Yakub, di tempat ini saya akan buat demikian. Jawablah, surga terbuka. Siapa Elia? Wah, dia hamba Tuhan yang luar biasa. Sekolahnya aja di Gunung Karmel, lulusannya aja S10. Enggak, Yakobus kata dia adalah biasa seperti Anda dan saya. Hanya perbedaannya apa? Dia tekun. Kepercayaan tidak terkontaminasi oleh keadaan dunia yang sedang tak menentu. Kadang kita di gereja begitu luar biasa semangatnya, amin amin. Tapi begitu buka channel YouTube ada bahasa lain dengan tambah ayat dengan kuda putih, kuda hitam, lalu lembu merah, langsung buyar. Cepat sekali berubah. Nah, kemudian kita tahu yang dikatakan di catatan yang kedua itu, Israel dikatakan kamu akan kembali ke sini membangun kerajaan bagi Israel, tanah perjanjian. Tapi katanya nanti kamu akan diperbudak 400 tahun. Oke? 400 tahun kemudian Bapak ini kan paradok ya sebetulnya. Tapi setelah 400 tahun kemudian Musa bawa keluar, itu yang luar biasa Bapak Ibu. Waktu dia bawa keluar, mereka diberkati. Kalau secara kemanusiaan, dia dibudak gimana diberkati. Tetapi Alkitab katakan seluruh rakyat Mesir memberkati. Kenapa? Karena waktu bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, ke Mesir, dia memberkati Mesir. Yusuf membuka sebuah cara, ini yang kita perlukan. Dunia butuhkan Yusuf. Indonesia butuhkan Yusuf. Dengan diksi saya, Yusuf sebenarnya kerajaan Allah. Supaya diberkati. Kalau kita memberkati dunia, kita memberkati Indonesia, memberkati kota, maka separah pun Anda dalam kehidupanmu, Tuhan akan kembalikan seperti bangsa Israel. Cuma masalah kalau dikembalikan malah bikin penyembahan lembu di padang gurun lagi. Berapa banyak kita ngalami berkat Tuhan, bukan kita memberi kemuliaan buat Allah kita. Terus apakah Babe khotbah? Nanti semua berkat Anda masuk ke gereja. Mungkin dulu bisa seperti itu, sekarang enggak. Karena tujuan memberkati dimanapun Anda berada, sisihkan danamu, bisa melihat betapa banyaknya orang-orang desa, orang-orang pedalaman yang hari ini bingung di dalam cari pekerjaan. Ada di mana? Di desa nggak bingung. Tongkat kayu jadi tanaman. Tapi kalau di sekolah di kota, ijazah pas-pasan, kemampuan pas-pasan, berkompetisi dengan dunia. PHK hari ini berjubel. 40% mereka sumber urbanisasi. Data yang saya dapat. Pulang gak mampu, gak bisa. Di kota, akhirnya apa? Ya itu kayak kemarin tuh. Rawan gak? Pernah kepikir gak Bapak Ibu? Orang dalam kondisi susah itu mudah diprovokasi. Bagaimana kita bisa anak-anak Tuhan, katakanlah mungkin Indonesia orang Kristen belum sampai berapa persen, tapi mulai dari satu orang sajalah. Belajar pintar. Lalu kita mulai arahkan orang-orang di desa. Nah itu dia. Saya udah mulai singgung di situ. Ya, bangsa Israel waktu keluar diberkati, lalu terjadilah suatu perubahan kehidupan.
Ya, mereka membangun kerajaan apa? Kemarin saya sudah sampaikan ada namanya kerajaan yang dipimpin oleh Saul, kemudian dipimpin oleh Daud, kemudian dipimpin oleh Salomo. Salomo bikin hancur. Sampai ada satu ketika Tuhan akan kupulihkan kembali pondok Daud. Pak, Bu, selama ini kita punya pemahaman pemulihan pondok Daud apa? Itu gereja kan? Untuk macam-macam kan? Saya nggak tahu kenapa beberapa bulan ini Tuhan bawa saya ke situ. Apa saya mau jadi politisi gitu? Saya hanya masuk semua ilmu saya masuk secara antropologi, sosial semua saya coba lihat. Sebenarnya waktu itu kenapa Amos dipanggil Tuhan untuk menyampaikan ini kepada Yerobeam pada saat itu kerajaan Israel itu dalam keadaan baik-baik, ekonominya bagus, kaya, mewah, tapi lapisan atas. Nggak ada perang, politiknya juga bagus, ada koalisi. Ada macam-macam. Tapi pada saat itu kerusakan sosialnya berantakan. Kehidupan sosial, keyakinan budaya yang dibangun hancur. Tidak lagi bertuhankan yang benar. Maka datang Amos. Nah, waktu Tuhan menyampaikan ini kepada bangsa Israel, sepertinya berbicara tentang pemulihan kerajaan bagi bangsa Israel. Nah di ayat ke-6 inilah yang berkata, Tuhan mengajar di ayat yang ketiga, 40 hari bicara tentang kerajaan bagi Israel sebagai sampel. Jadi bukan hanya untuk kita cuma hanya di gereja kumpul, lalu kita membuat acara-acara, ritual-ritual seakan inilah pondok Daud. Kalau saya tidak mengatakan salah, silakan saja. Tapi kalau nggak bisa bawa dampak keluar, bukan pondok Daud itu. Ya. Pondok nelayan lagi, nggak enak. Ya, pondok apa itu? Pondok tak umpat itu. Ya, pondok tak umpat. Jangan-jangan kita masuk ke dimensi seperti Harun, Meriam dengan apa? Kawan-kawannya semua, uang yang didapatkan dari berkat Allah lalu dibikin lembu gitu. Dengan sebuah praise and worship termewah yang terbesar pada saat itu sampai sorga tersentuh itu. Sorga tersentuh. Waktu mereka lagi nyembah, pesta, lembu. Bapa di sorga bilang sama Musa, Musa, rusak itu umatku. Nah iya. Hanya sisa satu orang itu, inilah karakteristik kasih dan keadilan. Yang benar, yang setia dan yang benar itu Yosua. Yang gak mau pusingin, uang saya dapat silakan. Dia ikuti apa yang Tuhan mau bicara. Ketika dia menangkap esensi, Alkitab katakan, hei Yosua, namamu akan ku buat besar. Waduh, saya waktu di Kaltim, tahun 2000 berapa, saya lagi istirahat siang. Firman Tuhan datang menyentuh saya. Tony, akan ku buat nama besar. Saya waktu itu lagi renung tentang Yosua. Saya kaget, Tuhan jangan nama saya jadi besar. Saya tahu kalau udah besar biasanya jadi belagu. Biarlah saya membesarkan namamu. Saya lihat Tuhan tersenyum. Kasih dan keadilan. Kasih itu karena Tuhan berkenan. Keadilan bagaimana kita memaknai setiap kebenaran untuk orang lain. Kita itu tertitipan Bapak Ibu. Bilang sama samping kiri karena ketika kau bernafas itu titipan. Ketika engkau bisa kerjakan sesuatu itu titipan. Jangan karena uang bawa kita ke atas lalu kita lupa. Kita ini keturunan Abraham. Bapak Ibu kalau kita belajar dari filosofi Alkitab keturunan Abraham itu seperti Sakius. Kenapa Tuhan kata hari inilah engkau diselamatkan karena menjadi apa? Keturunan Abraham. Lalu pertanyaan kemarin gimana? Ya Tuhan itu kan bukan stand up comedy kan. Hari ini kamu diselamatkan. Lah kemarin ya pasti gak selamat. Karena kemarin dia hidup di dalam apa? Perpajakan. Saya tidak mengatakan orang pajak itu salah ya. Karena dia kecukai kan. Setelah ketemu Tuhan dia keluar. Dia terobsesi tentang Mesias itu. Kendati pun secara manusia gak mungkin.
Sering kali saya ketemu dengan teman-teman yang ada di perpajakan, di pemerintahan. Selalu berkata begini, tidak mungkin di iklim kami di sini. Ini sudah rusak semua. Lalu kapan lu situ? Kan gitu, benar nggak? Nggak mungkin. Ini udah rusak semua. Masuk sana rusak juga. Pernah dengar gitu? Lah kalau nggak mungkin kenapa kamu di situ? Tiba-tiba Tuhan ingatin saya, Sakyus. Nggak mungkin dia juga berubah. Tidak mungkin bagi manusia, tapi bagi Allah mungkin dia terobsesi dengan Kristus. Dia keluar dari zonanya dia. Dia tidak usah tunggu siapa yang stigma. Dia hanya dapatkan dari hati, dia mulai keluar, memisahkan diri. Dia usaha dengan apa yang ada pada dia. Bukan konsep orang, konsep dia. Dan dia mendapatkan sebuah rengkuhan, dia naik ke atas. Kebenaran bawa dia ke atas, tapi kebenaran minta dia turun. Karena Allah ingin menginstal kita ketika kita rendah hati. Kalau kita tinggi hati, Bapa di sorga tidak akan mungkin mau install kamu, tapi setan yang akan install kamu. Kamu akan dibawa terbang semakin tinggi, lenyap bagaikan apa? Layang-layangku terbang tinggi. Itu loh. Tony Kusuyo berkata. Berapa banyak orang seperti itu. Tapi ketika dia meresponi kebenaran, dia turun. Begitu turun hatinya cerah, cerdas. Oh iya, saya salah. Salah di bidang keuangan, salah di bidang kehidupan, kasihnya hilang, keadilannya hilang. Kasihnya dia, harta Tuhan miliknya dia. Lalu harta orang dirampas juga, keadilannya nggak ada. Dia bertobat. Kasih dan keadilan. Begitu kasih dan keadilan ada pada dia, apa kata Tuhan Yesus? Hari ini kamu. Saya senang nih. Bro, kita bikin kaos ini. Mudah-mudahan saya pakai, mudah-mudahan kan nggak boleh. Saya pakai ini adalah mengidentikan. Identik. Ini identik, pernah dengar kan hari-hari banyak identik gitu ya. Identik itu sama. Tapi saya bukan identik, autentik kasih dan keadilan. Keselamatan. Bapak Ibu kalau mau selamat, bukan cuma rajin ke gereja, bukan setia mengikuti pendeta, tapi benar itu yang terlebih penting. Kalau benar Bapak Ibu tidak hanya sekadar duduk, Bapak Ibu akan bersemangat bagaimana lepas ini keluar, minimal orang tuamu berubah, minimal tetanggamu berubah, minimal diri kamu bisa berubah. Tanya saya, pastor berubah apa? Ya datang ibadah. Doa jam 6 pagi. Nah itu dia salah satu perubahan yang radikal. Di mimbar diberitakan doa dijadikan cuma hanya makan nasi bungkus tambahan. Kasih tahu sama sampingnya. Pastor tidak ngomongin kamu. Cuma yang satu ini saya tahu banget orangnya. Cuek aja. Tapi mau diselamatkan. Mau jadi mau diberkati. Nonsen Bapak Ibu. Lima menit saya udah pakai waktu Anda. Kayaknya kita boleh selesai. Ini ayat yang ke-6. Murid-murid itu punya konsep berpikir cara dunia itu untuk Israel. Konsep pikirnya gak salah. Karena Tuhan sudah ngomong 40 hari, kemudian dia, Tuhan kapan loh, kapan memulihkan. Egosentrisnya ada, tapi sebetulnya gak salah juga. Pemulihan. Kalau saya menggunakan bahasa ini, hari ini, kita akan bertanya, Tuhan kapan Tuhan memulihkan dunia ini bagi Allah? Nah, itu dia. Kan dia memulihkan dunia kan apa? Begitu besar Allah mengasihi dunia dia. Kapan memulihkan dunia bagi Allah? Lalu kita mulai doa yang kedua. Tuhan, kapan memulihkan Indonesia bagi Allah? Harus kita ngomong gitu kan? Lalu Tuhan jawabnya apa? Nah, ayat 6. Ayat 6 dia berkata demikian. Nanti minggu depan saya nggak khotbah ya, karena Roy apa? Batara atau Bakara? Roy Bakara, ya Roy Bakara. Ayat 7 berkata, engkau tidak perlu mengetahui apa? Masa dan waktu. Kita nggak usah reka-reka, nggak perlu tahu. Sama-sama bilang yuk, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. 1, 2, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tidak perlu tahu masa dan waktu, tapi Tuhan tetapkannya sesuai apa?
kuasanya, kuasanya. Coba kita cari benang merahnya ya. Perhatikan Bapak. Yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya. Kalau dia bilang gak usah tahu waktu, jangan cari-cari kalau gak ada kuasanya kan. Betul gak? Kalau ada kuasanya tahu gak? Tahu gimana? Terjadi di hidupmu. Bukan lagi aku tahu loh. Itu gak tahu namanya. Kalau tahu itu terjadi, tiba-tiba berubah. Saya ngomong sekarang dengan 20 tahun yang lalu beda loh. 20 tahun saya ngomong, saya tahu Tuhan sedang memulihkan gerejanya dengan seluruh aspek kehidupan tanpa batas. Nggak ada yang mau ngomong, nggak ada yang mau percaya, nggak ada dasar. Tapi saya tahu karena kuasanya ada pada saya waktu itu. Begitu saya jalan hari ini, Bapak Ibu mesti ngaku sendiri, benar loh. Entah cara gimana, benar loh. Bukan saya tapi kuasa Tuhan bekerja di gereja ini. Salah satu kita bisa nikmati ruang seperti ini dari mana? Tanya Pak Soekardi itu. Apakah Pak Tony bikin list edar ke Kanada, ke mana-mana? Nggak ada. Lip kita ini baru 2 minggu sudah 100 juta sekian. Itu sebagian masih belum terlalu mengerti kan? Betapa dahsyatnya kalau dia ambil bagian di dalamnya. Bukan untuk Pastor Tony, Pastor Soekardi, Pastor Gideon yang khotbah dikasih duit. Enggak. Kami semua ini adalah sama sih Bapak Ibu, cuma dipanggil di bidangnya seperti ini. Wajar izinkan kami berbicara agar sedikit lebih benar, bukan yang keras. Lebih benar gitu aja. Bukan lebih keras. Jangan salah tafsir. Lebih benar gitu. Supaya kita tuh ngerti gitu. Roh ini perlu dibangunkan. Ya Pak ya? Kalau roh ini udah bangun dengan kebenaran firman Tuhan disampaikan Bapak Ibu, ya saya memang bukan tipikal orang yang memotivasi seperti teman saya. Kalau dia udah sampaikan, Pak Kebeli, oh amin. Benar gak sih begitu? Ya boleh-boleh aja, saya gak begitu. Tapi saya mau bikin Anda tersentak, rohnya terbangun, jiwanya bangkit, lalu hatinya berbalik kepada Kristus, bukan kepada saya. Cara Anda untuk melihat masa depan, Anda bisa format sesuai dengan kehendak Allah, besok Anda berubah. Tanya tuh Pastor Soekardi gimana caranya. Dia datang ke saya dan ngomong satu kalimat, dia bilang, maju. Ada beberapa orang saya bilang, saya senang lihat mereka. Betul. Pemahaman itu penting Bapak Ibu. Jadi gereja ini punya orang-orang yang banyak bisa saya jadikan sampel. Cuma saya belum ngomong sama dia sih. Soalnya nanti seminar mencapai puncak mereka mesti datang bikin saksian. Ada satu saya kemarin dari Cina, teman-teman pendeta minta doa. Dan memang agak ya di mana-mana ya. Jadi ada satu anak Tuhan, kenapa sampai hari ini kalau bicara tentang keadaan kayaknya saya nggak terlalu nyaman di gereja. Ini ngomong dia sih. Nggak nyaman kenapa? Ya mungkin karena banyak hal yang dia nggak sampai gitu. Tapi satu hal yang buat dia bisa ada tetap dan dia merasakan bahwa Tuhan itu benar, dia bilang. Dia ingat waktu itu ya yang ada di seminar puncak yang pertama itu. Dan hari ini ya saya merasakan Tuhan itu betul-betul. Jika saya punya pemahaman, saya tidak mau terlalu banyak melihat orang yang mengecewakan saya. Yang penting saya nggak ngecewakan dia, gitu aja udah. Bapak Ibu, kalau kita memberikan hati untuk orang kecewa, Anda hancur lebur, jadi debu. Belum neraka sudah rasa neraka duluan. Benar. Saya adalah orang yang kalau Anda mau tanya saya, punya enggak? Nyak kemarin ngomong sama saya bilang kalau saya tulis buku, bagaimana saya dibuat macam-macam, saya bilang. Kalau punya pistol saya bisa tembak orang, benar. Karena sudah gitu parah. Bapak rohani saya sampai nangis. Saya bisa merangkul. Saya tahu tidak satu orang pun yang ingin berbuat jahat kalau tidak ada si jahat hingga pada dia. Dan hari ini saya sehat. Saya tidur nyenyak, jalan semua saya enak. Usia saya udah hampir 70. Ya.
808 hampir 70 kan? Betul gak? Kenapa? Saya mengerti. Nah, kita lanjut lagi ya. Berapa menit ke depan ya? Kayaknya ini 3 ayat mesti diselesaikan. Tidak usah tahu waktu, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Sekali lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, ini kata kalau ini. Bahasa Indonesia mungkinnya Pastor Sukadi yang bisa. Kalau kata kalau tuh masih bisa iya, masih tidak loh. Kalau gue senang gue kasih. Kalau nggak senang ya nggak kasih. Nah, itu dia. Kalau ada ini Pak Bu bilang, kalau ada ini hati ini apa? Sadaka. Tapi begini Bapak Ibu, jangan Anda anggap gimana saya bisa punya sadaka kalau kuasa belum betul. Perkataan Tuhan itulah sadaka, kebenaran. Ketika Tuhan bilang, kamu akan terima kuasa, kamu bilang, ya Tuhan saya terima kuasa. Dan seketika, suddenly, seketika, tanpa Anda pikir lagi, tiba-tiba dalam muncul apa? Ada energi, kasih dan keadilan, Roh Allah turun atas kamu, dan kamu terima kuasa. Kuasa untuk apa Bapak Ibu? Nah ini dia. Sebenarnya nanti saya akan bacakan aja ya. Dan kamu akan terima kuasa ya. Kalau Roh Kudus turun atas ke kamu dan kamu akan menerima kuasa menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria sampai ke ujung dunia. Nah, kata saksi ini Bapak Ibu, saya coba periksa. Akhirnya saya temukan Tuhan bilang, belajar daripada aku. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21 dikatakan begini. Perhatikan, saya sudah cepat sini. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Salah satu siapa? Amos. Oke, paham ya? Dan ini diberikan kepada siapa? Gereja kan? Pada waktu itu kan bicara gereja. Artinya keturunan Abraham secara global. Bukan lagi bangsa Israel. Seluruh dunia. Artinya Anda dan saya. Gereja menerima kuasa memulihkan keadaan kehidupan keluarga Allah. Dan seharusnya gereja juga berperan memulihkan keadaan Allah, yaitu Pondok Daud, bagi bangsa-bangsa. Kita bukan cuma hanya kumpul gereja beribadah, tetapi kita mesti praktekkan kata Alkitab. Pondok Daud itu adalah seluruh tatanan kehidupan Daud dalam bernegara, berkerajaan. Ada keimamatan, ada kerajaan. Maka Anda dan saya di sana apa? Imamat rajani. Poin penutup. Sebagian kita nanti nyambung. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38. Nah, perhatikan ini. Dia adalah keturunan Abraham. Dan dia adalah pemegang utama. Dia katakan, perhatikan. 37 berkata, kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea. Mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Terjadi peristiwa kelahiran kembali, kemenangan absolut, pelepasan manusia lamanya dipraktekkan oleh siapa? Yesus secara manusia, dia juga dibaptis. Lalu terjadilah pertukaran hidup, Roh Kudus turun di atas dia, dibawa kemana? Di padang gurun Bapak Ibu. Apain 40 hari di padang gurun? Pertama, setan kembali mau merusakkan tatanan kehidupan ekonomi. Jadikan batu, itu makanan. Itu bicara tentang ekonomi Bapak Ibu. Yang kedua, naik ke bumbungan tinggi, jatuh. Itu berbicara tentang kemampuan, kekuasaan pemerintahan. Dan yang ketiga, sujud kepadaku, seluruhnya akan milikmu. Itu bicara tentang apa? Kehidupan sosial akan dihancurkan oleh
setan. Dan ini sebuah gambaran. Yang Tuhan ingin pulihkan adalah kehidupan ekonomi, kehidupan pemerintahan, kehidupan apa? Sosial dan budaya. Dimulai dari kita dulu. Bagaimana kita dalam hal ekonomi? Bagaimana dalam hal pemerintahan? Pemerintahan yang paling kecil adalah waktu Anda dipercayakan sebagai seorang pemimpin perusahaan. Anda jadi pemerintah di situ. Bagaimana kita memerintah perusahaan kita berkesesuaian dengan kebenaran? Bangsa ini butuh pengelolaan. Kalau mengelola bangsa ini supaya ada keseimbangan di sila yang kelima, kerakyatan yang berpusatkan apa? Bukan kerakyatan, keadilan sosial. Untung Anda plototin saya. Ya. Jadi saya langsung sadar, ya salah saya ngomong. Ya keadilan sosial bagi seluruh orang Kristen. Bukan. Tiba-tiba kita sadar kan, betul nggak? Sehingga kita perlu apa? Kalau dapat cepet, bayar pajak. Jangan rusak mentalnya. Udah tahu perusahaan cuma satu yang beroperasi, dibikin 10, pajaknya nggak usah bayar. Kasih tahu sampingnya, pastor tidak ngomongin kamu. Cuma terhadap orang-orang seperti itu banyak Bapak Ibu. Jikalau kita sudah terkonsep dengan pikiran yang keliru, mental kita rusak, ya bangsa ini rusak, kehidupan kita rusak. Saya nggak dapat sponsor endorsement dari Pak Prabowo. Akibatnya kan nanti pajak pemerintah bagaimana mau mengelola kehidupan, ya pasti naikin pajak. Begitu naik pajak, di demo. Bangunan yang hasilnya pajak dibakar. Tanya sampingnya, orang apa itu? Anda sini yang kasih label. Kita bukan lagi marahin mereka, bukan. Mereka butuh kita juga, anak-anak Tuhan. Anak Tuhan juga rajin cari duit tapi tidak rajin bayar pajak. Yang sini nggak ada, sini rajin semua. Ini yang setia dan yang benar. Yang saya ngomong sana itu, nggak tahu di mana. Kita lihat Tuhan Yesus adalah seseorang sebagai mentor buat Anda dan saya untuk panutan. Kamu tahu sekarang tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, ayat 38, tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia, arti terima kuasa, ya, dan Roh Kudus, dan kuat kuasa, ngapain? Dia berjalan keliling sampai berbuat apa? Berbuat apa? Baik Bapak Ibu. Yang mengembalikan kehidupan sosial. Kalau ada jalan rusak, dia akan perintahkan bagaimana cara memperbaiki jalan. Kalau ada rakyat yang lapar, bagaimana cara membuat orang makan. Kalau ada yang sakit, bagaimana merawat yang sakit. Seperti apa? Imam dan orang Lewi. Mancing babe ini. Orang Samaria lagi kan, yang baik hati. Sibuk memang dia mau rapat. Ada proyek betul sih. Di situ lagi menanti para konglomerat mau rapat, ada berapa kontrak itu, dia jalan. Betul, tapi dia turun, ini penting. Dia bawa, dia titipkan ke hotel. Kasih duit, tolong diurus, kalau ada yang kurang, telepon saya, ini kartu nama saya, ini nama WA saya. Itu Samaria, beda yang dua itu. Rohani banget, rambutnya panjang. Mau mana mau ibadah, mau haleluya, hurara, basa, kata karayala, walarilo. Bapak Ibu, salah satu gambaran kerusakan dunia itu akibat kita tidak mengerti panggilan Allah. Sehingga Kristus itu adalah gambaran manusia yang lahir di tengah kehidupan ini sebagai manusia kasih dan keadilan, mengembalikan tatanan kehidupan ekonomi, pemerintahan yang berbasis kerajaan Allah, kehidupan sosial, dan keyakinan budaya yang dibangun sehingga Pancasila kita betul-betul tuh udah nggak usahlah diubah, itu udah bener lah. Malam ini Bapak Ibu, kendati masih panjang,
Tapi saya mau closing dengan satu kalimat. Bukankah kita orang percaya? Sejauh mana kepercayaan kita kepada Tuhan? Sampai kita mengalami apa? Divine connection. Penuh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus datang kita akan diberi kuasa mampu untuk berpikir. Pertama Roh Kudus turun ke atas kita Bapak Ibu, bukan bahasa roh. Kadang-kadang di NLP kita agak kekeliruan. Orang didoakan, ditengkingin semuanya. Begitu habis doa penuh Roh Kudus lepas saja. Salah nggak? Ya itu memang ada mekanisme. Tetapi saya mau kasih tahu. Itu semua pengakuan awal. Untuk kita melepaskan semua manusia lama sehingga membuat kita tidak punya nilai. Itu dikarenakan si jahat ada dalam diri kita. Saya ambil contoh sederhana Bapak Ibu. Pemusik-pemuji boleh nak kata. Ini air mineral masih dalam keadaan bungkus. Botol plastik, begitu saya angkat Anda bilang apa? Mineral. Ketika saya berikan ini kepada Anda mau minum nggak? Sam, saya kasih air. Buka, sini buka, minum. Tolong aku punya. Thank you. Dibuka, diminum. Ya, dibuka, diminum. Ya minum. Minimal setengah botol. Anda bilang, oh kebetulan, bukan ya, nggak apa-apa. Udah, tapi aku kasih kamu. Pertanyaan saya, kenapa kamu berani minum? Saya kasih betul. Kalau saya kasih yang satu lagi, saya kasih juga kan? Kenapa kamu tidak berani minum? Karena bekas pabrik. Bekas mah nggak apa-apa. Geli, kotor. Ini mau sederhana. Saya tanya kapan kamu berani minum ini? Kapan kamu berani minum air yang isi-isi? Kapan? Nggak tahu. Kalau ini dicuci sama nyak, bersihkan terus pakai air panas, itu isi air yang baru, masih berani minum nggak? Belum tentu kan? Nah itu gambarannya. Kalau hati kita rusak untuk diperbaiki, itu nggak bisa sekali. Maka perlu ada kuasa Allah. Pertama label untuk kita percaya, kedua kuasa itu yang membersihkan. Kenapa ada begitu banyak anak Tuhan baru hanya sampai kepada lahir baru, tapi dia bisa hidup baru? Karena nggak mau dibersihkan oleh Roh Kudus. Sakit Bapak Ibu. Silakan dukung terima. Sakit. Menampakkan karakter kita itu nggak gampang. Pagi tadi saya ngobrol-ngobrol, lalu Tuhan ingetin saya. Saya bukan orang yang baik-baik banget. Saya nggak pernah cerita. Dikit lah. Kalau Anda mau tanya saya, dalam dunia usaha saya ini mafia juga. Preman ya preman. Waktu saya di Jakarta tidak tinggal sama orang tua saya di kampung. Di bawah 10 tahun saya tinggal di rumah yang besar. Rumah ini gudangnya saya nggak usah sebut lah, apa saja bisa ada. Karena ini orang hebat semua. Penguasa di kota, pemilik dari Glodok Plaza. Anda cari aja namanya. Tahu Glodok Plaza ya? Itu tahun 70-an itu. Dan saya tinggal di rumah ini. Saya nggak dididik seperti seorang ayah. Tapi ini satu orang tua yang cukup tua. Dia didik saya tahu bukan didik saya sebagai ayah. Dia didik saya karena dia kalau nggak senang ya dia akan pukul. Kalau saya nakal dia akan pukul. Hanya sebatas itu aja. Tapi dengan demikian saya terinspirasi. Kamu bayangkan, di tetangga saya satu gang, itu satu deret semua. Itu anak usia saya masih di bawah 10 tahun. Itu yang namanya tahun 71-an lah, 70-an. Itu namanya suntik obat itu sudah ada. Tiap malam saya ngumpul sana, mereka suntik ke macam. Saya duduk bersama mereka. Salah satu yang namanya Indarto yang insinyur teknik itu, orang teknik itu. Dia itu terlibat di sana sampai dikejar-kejar polisi, boleh tembak. Saya ada lingkungan itu. Pertanyaan saya terjebak nggak kepada narkoba? Enggak tuh.
Kemudian saya udah mulai menjelang dewasa, waktu kita masih belajar, saya tinggal di kos. Kumpul dengan, itu udah kasino, memasukkan macam-macam permainan, kita lakukan kok. Di waktu usaha. Artinya saya kan bukan orang baik-baik kan? Betul nggak? Istilah membunuh orang, merusak orang, gali kubur, masuk ke kuasa galau itu kita lakukan waktu itu. Orang-orangnya masih ada yang bersama saya, Pak Andoyo itu. Kalau istilahnya saya mau jahatin orang, mau buat siapapun, punya nggak? Punya dasar. Tapi pada saat saya bertobat, saya dihadapkan hal yang parah. Kalau dulu hanya hal kecil aja, saya bisa lakukan sebuah tindakan-tindakan yang merusak semua. Itu dulu, hanya hal kecil. Tapi sekarang ada hal yang besar, saya cuma berkata, kebenaran tidak usah dibela. Dan di situ membuktikan pembersihan itu oleh karena Roh Kudus, Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan Roh Kudus turun kuasa Allah, yang pertama dibersihkan diri kita sampai hidup yang baru. Kalau hidup yang baru, sampai lahir yang baru, ada kemenangan, baru kita bisa mengalami pertukaran hidup lewat perjamuan kudus. Dan itu menjadi standar kita mengaplikasikan pewarisan yang pertama mesti menang, yang dikatakan dalam Kejadian pasal berapa itu kemarin? 14, 17, 20. Ya, pertama kita bisa menang dulu atas semua kemaksiatan dalam diri kamu, bukan di luar. Gak usah bicara luar lah. Kita gampang tuding orang di luar. Kita tuding sana, tuding sini. Bohong ada di dalam diri. Mesti bersihkan dulu. Yang kedua baru mengalami pertukaran hidup yang Kristus. Jadikan diri kamu adalah tubuh Kristus. Yang ketiga baru alam Tuhan perintahkan berkat kehidupan datang. Yang keempat barulah kita bisa jadi berkat. Nonsen Bapak Ibu kita jadi berkat. Khotbah siang malam mendengar tidak akan mungkin jadi berkat. Kalau tidak ada aplikasi 4 bagian. Pertama apa? Menang atas semua kebejatan dulu. Kita keluar. Yang kedua ngalami apa? Pertukaran hidup yang sungguh-sungguh. Jangan hari haleluya besok sikap perilakunya buruk sekali. Bapak Ibu belum pernah ngalami sesuatu yang susah tapi bisa mengampuni. Karena kita ini galaknya ampun-ampunan. Betul gak? Baru sepatu hilang aja, nenek moyangnya udah dicaci maki. Kan kira-kira gitu loh, ini bahasa saya. Saya diuji dan Tuhan seperti itu. Dan semua itu bisa terjadi karena cuma apa? Kuasa Allah. Kalau kita sampai ke dimensi itu, siap-siap Bapak Ibu. Saya tidak pernah berkata, Tuhan berkati saya menjadi orang luar biasa. Saya cuma berkata satu hal, jadikan saya, perkataan saya bisa menjadi orang diberkati luar biasa. Sehingga hari-hari saya memberitakan berkat ini kepada kalian semua. Anak muda ingat. Bangsa ini butuhkan kita. Tuhan butuhkan kita untuk bangsa ini, untuk dunia. Kota ini Bapak Ibu. Jangan dengarkan khotbah lalu keluar dengan distigma oleh pikiran-pikiran negatif lalu kita berubah. Ini khotbah minggu. Nanti kalau seminar mungkin kita lebih masuk ke dalam kelompok sharing, tanya jawab. Tapi paling tidak Bapak Ibu, saya tuh punya kerinduan munculnya orang-orang hebat untuk membuat perubahan. Tidak ada kata lain. Kalau Anda Bapak Ibu ada sedikit skeptis dengan khotbah saya atau melihat saya mungkin lagi keras gitu, nggak apa-apa lah. Tapi minimal apa yang saya sampaikan kalau Bapak bisa nangkap sebagian, ketika keilahian itu terjadi terobos dalam hati Bapak Ibu berubah. Lupa saya nggak apa-apa, yang penting jangan lupa Tuhan saja. Ada amin? Mari kita bangkit berdiri.